Hi there, grade 9. I'm so glad that I can see you again, and this time we will continue our lesson civic. And our topic now, we will discuss about bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. This is in chapter 3. Number 1, we will see about bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Nah, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, bab bentuk dan kedaulatan terdiri atas satu pasal, yaitu pasal 1 dengan dua ayat, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Dan setelah amandemen atau perubahan, bab tentang bentuk dan kedaulatan tetap dalam satu pasal, tetapi dengan 3 ayat, yaitu ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, perubahan ketentuan pasal 1 ayat 2 yang dilakukan dalam amandemen itu dilakukan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Pengoptimalan dan pengukuhan tersebut dapat terjadi karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun amandemen atau perubahan tersebut menunjukkan perubahan gagasan yang mendasar mengenai kedaulatan rakyat, yaitu mengenai pihak yang sebenarnya bertindak sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat, yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan tersebut. Praktik ini justru dikhawatirkan mengaburkan paham kedaulatan rakyat dan berubah menjadi paham kedaulatan negara. Dan atas dasar pemikiran tersebut, pelaksanaan kedaulatan rakyat kemudian diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta bagian mana dari kedaulatan yang langsung dilaksanakan oleh rakyat. Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diserahkan kepada lembaga manapun, tetapi langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri. Perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Misalnya, Presiden sebagai penyelenggara salah satu cabang kekuatan atau kekuasaan negara yang pada awalnya dipilih oleh MPR, kini dipilih langsung oleh rakyat. Nah, berbagai perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggaraan negara tersebut mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari supremasi MPR menjadi sistem kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar menjadi dasar dan rujukan utama untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itulah yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri atau kepada berbagai lembaga negara. Sejatinya perubahan tersebut menetapkan bahwa
kedaulatan tetap di tangan rakyat. Sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan tersebut menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dampak lain dari perubahan tersebut adalah tidak dikenalnya lagi istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Okay, grade 9, this is our lesson for now, and I hope you will understand our lesson for today. We'll see you again next time.